pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isnai Nafian. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini sangat merubah tatanan dunia dan memberikan dampak bahkan perubahan yang luar biasa, terutama di bidang pendidikan. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan untuk melakukan kegiatan belajar daring atau belajar dari rumah dengan fasilitas teknologi seperti HP atau Android. Nah, di sini saya sudah bersama rekan saya, yaitu Ustazah Ani. Beliau guru dari KPIT Kota Wali Demak. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat. Sampai sekarang masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah berapa lama Bu bekerja di KPIT Kota Wali? Saya mengajar di KPIT Kota Wali kurang lebih 13 tahun. 13 tahun, lama sekali ya Bu lama. ya. Dari 2006 sampai sekarang, dari masa berdirinya itu kan 2006 sampai sekarang, alhamdulillah masih bertahan di sini. Oke. Nah, sekarang sistemnya sudah bertatap muka langsung atau masih daring? Kalau sekarang alhamdulillah masih simulasi pembelajaran. Alhamdulillah sudah bisa tatap muka walaupun hanya kita dibuat ganjil genap. Jadi sementara sih untuk 1 bulan ini ya. Untuk kedepannya belum tahu masih lanjut apa enggak. Semoga untuk bulan depannya berlanjut ya. Nah, harapannya sih kita pandemi berakhir seperti itu. Nah, ini banyak sekali Bu pertanyaan dari luar sana. Pengalaman Ibu sendiri sebagai seorang pendidik itu dalam kegiatan BDR ini bagaimana sih Bu? Alhamdulillah dengan kegiatan BDR ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu ya. Salah satunya dari yang tidak bisa mengedit video awalnya, karena dengan adanya pandemi ini kita harus bisa mengedit video. Bagaimana? Karena kita kan sistemnya online ya, dan kita tidak tatap muka. Kita belajar membuat video supaya anak itu bisa tertarik seperti itu, karena beda dengan tatap muka seperti itu. Berhubungan dengan pembelajarannya video. Nah, pembuatan videonya itu biasanya menggunakan aplikasi apa sih? Kalau saya biasanya menggunakan aplikasi Power Director. Ya mungkin karena dari awal saya pakainya itu, saya lebih nyamannya pakai itu. Tapi ada yang menggunakan aplikasi KineMaster seperti itu. Okay. Kesulitannya Ibu sendiri saat mengedit video itu apa ya? Kesulitan saya mungkin waktu, terus satu memori. Nah, itu memori memang harus benar-benar dikosongkan, itu memori kosongkan harus benar-benar dikosongkan supaya memang video yang kita edit tidak ada kendala. Yang kedua waktu itu, yang selanjutnya kadang sinyal juga, sinyal mempengaruhi itu seperti itu. Oke, biasanya video itu tuh berdurasi berapa menit? Tidak lama Ustazah, paling hanya berapa menit, 5 menit pun ada nggak nyampe, hanya singkat kok videonya. Karena kalau videonya terlalu lama nanti juga anak akan jenuh kan, akan bosan juga. Karena anak itu tidak bisa bertahan lama. Ya sebenarnya kalau anak dilihatin YouTube sebenarnya itu bisa bertahan lama, tapi kan YouTube sama pembelajaran kita kan agak beda. Kita juga pembelajaran sesuai dengan RPPH seperti itu. Oke. Kalau semisal durasinya itu kan tadi bilangnya kurang lebih 5 menit ya Bu ya. Itu apa nggak membuat anak bosan Bu? Sebenarnya bisa juga bosan karena anak kan ya tidak bisa bertahan lama itu. Kalau memang membuat anak supaya anak tidak bosan, kita usahakan videonya itu benar-benar menarik buat anak gitu. Jadi anak tidak merasa bosan dengan video seperti itu. Kalau menurut jenengan video menarik itu seperti apa tuh Bu? Kalau menurut saya video menarik itu satu ada efek suaranya, backgroundnya itu dibuat yang menarik, mungkin dengan animasi miniatur orang ya, dibuat seperti itu biar anak itu tertarik. Suaranya pun juga suara kita harus keras, nggak suara pelan. Terus dikasih efek suara apa yang bisa untuk menarik anak seperti itu. Biasanya jenengan kalau membuat video itu di waktu setelah pulang sekolah atau di rumah? Kalau saya biasanya sih
Sebenarnya saya sendiri ya Ustazah, saya itu lebih suka membuat video itu di rumah. Kenapa saya lebih suka membuat video di rumah? Saya itu punya background di rumah ya Ustazah, punya background sendiri di rumah, dan memang itu selama saya daring, dari awal saya daring itu benar-benar membuat saya lancar membuat videonya. Beda dengan ketika di sekolah. Ketika di sekolah itu kadang itu backgroundnya itu agak membuat susah seperti itu. Kadang kendalanya background harus background kan kita harus karena satu warna ya, karena satu warna kita harus pinjam yang lain dulu. Tapi kalau saya buat di rumah saya enjoy, sudah background sudah di rumah, sudah tertata, saya nyaman videonya karena satu background, apalagi backgroundnya warnanya hijau, sudah nggak ada masalah gitu bagi saya. Berarti itu backgroundnya tuh harus warna hijau? Nggak harus warna hijau, warna itu bisa, selain warna itu bisa, asal tidak sama dengan baju yang kita pakai. Kalau misalnya warna merah ya background merah, kita ya bajunya jangan warna merah, karena kalau warna merah otomatis akan mati ya. Kan nanti akan tidak jelas, blur seperti itu. Selama kegiatan PDR ini Bu, apakah banyak yang mengumpulkan tugas, mengirim tugas ke panjenengan? Selama PDR ini alhamdulillah, kalau awal-awal ya Ustazah, alhamdulillah itu banyak sekali yang mengirimkan video. Orang tua itu semangat, anak juga semangat. Tapi menjelang akhir-akhir ini justru malah menurun Ustazah. Saya juga, loh ini kenapa kok malah yang mengumpulkan videonya malah menurun, tidak yang seperti awal-awal itu. Awal-awal Masya Allah luar biasa mengirim tugas, hampir semua anak itu mengirimkan semuanya. Nah, kalau menurut jenengan, kenapa sih kok akhir-akhir ini malah menjadi kurang mengirim tugasnya ke panjenengan? Menurut jenengan tuh karena apa faktornya? Faktornya sebenarnya gini Ustazah, orang tua kita kan sebenarnya orang tua kan baru belajar untuk mengondisikan anak ya Ustazah. Biasanya itu sama ustazahnya, sekarang harus orang tuanya menjadi gurunya. Dan orang tua untuk menjadi guru baru bagi anaknya itu tidaklah mudah seperti itu. Mungkin kendalanya satu, kita harus menyesuaikan mood anak. Ada mood anak itu juga kan beda-beda ya Ustazah. Kadang ada yang langsung mau, ada yang tidak mau. Terus ada yang malu-malu belum mau di video seperti itu. Terus kendalanya juga mungkin ada yang kendala memori, ada pun yang kendala sinyal yang memang daerah-daerah pedesaan itu kan memang sinyalnya susah kalau Ustazah. Nah, itu. Kalau presensi antara yang sering mengerjakan dengan yang jarang mengerjakan lebih banyak yang mana sih? Kalau awal-awal itu lebih banyak yang mengerjakan, itu malah banyak awal. Tapi semakin kesini hanya 40% Ustazah yang mengirimkan, lebih sedikit gitu. Jadi saya mau gimana lagi ya, saya sudah berusaha, ayo biar biar mengirimkan tugasnya, seperti memotivasi juga ke anak untuk mau mengerjakan seperti itu. Kalau untuk komunikasi dengan orang tua sendiri jenengan lancar atau ada kendala? Alhamdulillah untuk komunikasi dengan orang tua lancar. Jadi orang tua alhamdulillah, kalaupun orang tuanya tidak aktif, saya yang berusaha untuk aktif, WA orang tua, ataupun kalau memang ada waktu saya video call orang tua seperti itu. Jadi memang ada kedekatan dengan orang tua, harus ada ya, dimulai dari saya sendiri. Menurut Ibu, lebih enak belajar secara langsung atau PDR gitu? Menurut saya lebih senang mengajar secara langsung, tatap muka. Karena kalau tatap muka saya lebih kenal dengan anak-anak, lebih dekat dengan anak, dan untuk penilaiannya pun lebih mudah. Beda dengan BDR, itu malah saya lebih tidak dekat dengan anak kan, otomatis untuk menilai pun juga agak susah karena memang BDR. Tapi saya sendiri lebih tatap muka. Oh iya, pasti di kegiatan ini ada yang tidak mengerjakan, bahkan tidak mau mengirim tugas. Nah, solusinya Ibu tuh seperti apa? Kalau tidak ada yang ngirim mengerjakan tugas Ustazah, biasanya kalau memang sudah di WA tapi nggak ada respon, saya punya alternatif, kita home visit. Nah, kita home visit, kalau nggak home visit kita video call, kita langsung ke anaknya, kita tanya kabarnya, sedang apa. Insya Allah dengan kita
video call, anak akan tertarik, akan lebih semangat lagi. Orang tua pun juga akan memberi motivasi ke anak seperti itu. Berarti sudah pernah melakukan home visit? Alhamdulillah sudah, selama ini baru 1 kali melakukan home visit. Nah, bagaimana respon dari orang tua? Respon orang tua, alhamdulillah Ustazah, alhamdulillah itu responnya sangat bagus. Orang tua itu benar-benar merespon dengan baik. Ketika kita ke sana menyambutnya juga dengan baik, masya Allah. Saya sampai anak pun juga dari yang karena awal tahun ajaran baru kan kita belum pernah ketemu ya Ustazah. Ketika kita home visit tuh kita tahu anaknya, oh seperti ini. Selama ini kan kita hanya tahunya di video ya. Ketika kita home visit, oh ternyata anaknya seperti ini, orang tuanya seperti ini. Jadi kita tahu kalau kita home visit seperti itu. Berarti lama sekali ya kita ada ini ya? Ya lama sekali, udah lama. Itu sebelum, kalau kurang lebih itu di bulan Oktober kalau nggak salah Ustazah, itu home visitnya. Setelah itu kan ini sudah simulasi bulannya, sudah mulai tatap muka. Cuma nggak tahu ini nanti sampai berapa bulan kita nggak tahu. Tapi dengar-dengar sih sampai 1 bulan ini, bulan November akhir. Semoga sih selanjutnya seperti itu. Amin. Nah, apa panjenengan itu merekam video dari pengiriman orang tua? Alhamdulillah selama masa pandemi ini, ketika anak mengirimkan video pembelajaran, video kegiatan, itu biasanya saya rekap Ustazah. Kenapa saya rekap? Kalau saya tidak merekap, saya nanti nggak bisa menilai. Apalagi ini nanti kan nggak tahu sampai kapan. Besok sudah masuk Desember. Karena Desember itu kita sudah masuk penilaian rapot kan. Jadi kita harus merekapnya untuk bahan penilaiannya, untuk mengisi rapotnya juga sih seperti itu. Nah, karena ini pembahasan efektif ya Bun. Nah, menurut Ibu pembelajaran efektif itu seperti apa sih? Pembelajaran efektif di masa pandemi ini menurut saya itu yang pertama itu online. Otomatis kita harus membuat video yang benar-benar menarik gitu. Yang kedua benar-benar menarik videonya Ustazah. Menariknya dengan satu background warnanya harus cerah, terus dikasih animasi miniatur orang, terus dikasih background efek suaranya kita kasih itu. Terus yang ketiga kita sesuaikan dengan kondisi anak. Kenapa kita sesuaikan dengan kondisi anak? Setiap anak itu kan beda-beda Ustazah. Untuk masa bertahannya melihat video itu anak juga nggak bisa bertahan lama kan. Kita menyesuaikan moodnya anak, dan kita juga ada tema dan subtemanya Ustazah. Tidak hanya sekedar kita mengirimkan kegiatan, ada tema subtemanya. Kita buat RPPM, terus kita buat RPPH. Jadi kita mengirimkan video pembelajaran itu sesuai dengan RPPH-nya seperti itu. Kalau boleh tahu nih, biasanya isi dari video itu seperti apa sih? Isinya biasanya tidak hanya kemampuan kognitif saja atau motorik saja ataupun bahasa saja Ustazah. Bisa kita biasanya kita cantumkan itu pembiasaan, terus akhlak. Jadi contohnya misalnya pembiasaan kita ajarkan sholat, ajarkan wudhu, terus kita berdoa, makan dengan tangan kanan. Kalau akhlaknya biasanya kita bagaimana mengucapkan terima kasih setelah kita dikasih sesuatu, terus bagaimana membuang sampah ke tempat sampah, terus bagaimana kita cara meminta maaf jika kita berbuat salah seperti itu. Ada kesulitan nggak sih Bu selama kegiatan ini? Kalau kesulitan pasti ada ya Ustazah. Kalau pas awal-awal pandemi itu kesulitannya itu mungkin membuat videonya. Kita belum tahu fitur-fitur videonya ya Ustazah. Maksudnya fitur-fitur apa yang kita pakai ketika membuat videonya. Tapi semakin berjalannya waktu, karena kita sudah sharing dengan teman-teman, kita diskusi dengan teman-teman, kita saling tanya, jadi kita tahu apa yang kita pakai untuk membuat video pembelajaran tersebut. Kalau itu kan kesulitan dari panjenengan. Kalau misal orang tua yang ngobrolkan jenengan, biasanya tuh nyebutin kesulitannya tuh apa aja? Orang tua itu biasanya Ustazah kalau menyampaikan kendalanya itu biasanya satu itu anak tidak mau di video, biasanya malu-malu Ustazah gitu, nggak mau di video. Yang kedua ada yang kendalanya sinyal, terus ada yang Ustazah belum bisa ngirim ini dari tadi sinyal, terus memori Ustazah. Memori kan kita memang harus benar-benar mengosongkan HP ya, memang karena video itu kan kapasitasnya memang besar, itu memori. Yang selanjutnya itu
menyesuaikan mood anak. Itu biasanya orang tua kan tidak bisa belum bisa untuk menjadi, masih belajar untuk menjadi seorang guru. Jadi masih menyesuaikan kondisi anak, bagaimana seperti menjadi seorang guru seperti apa yang di sekolah, kan seperti itu. Kalau tipsnya nih, tips agar anak-anak tuh belajar kegiatan di rumah ini tidak membosankan dan anak-anak tertarik dengan video tersebut. Gitu. Biasanya kita selalu beri motivasi, beri dukungan ke anak, terus kita kerjasama dengan orang tua tentunya, terus dimotivasi orang tuanya biar lebih sabar dalam menghadapi anak belajar di rumah, karena memang kan sudah tidak biasa ya Ustazah, beda dengan yang kita sudah paham. Yang kedua, sekali-sekali lah kita video call Ustazah, biar anak juga akan lebih semangat, terus termotivasi. Atau kalau tidak bisa video call, kita silaturahim atau home visit tadi Ustazah. Kita home visit sekali-kali, mungkin 1 bulan sekali atau berapa minggu sekali, biar anak juga merasa senang. Terus yang selanjutnya adalah kita usahakan sekreatif mungkin membuat video pembelajaran yang membuat menarik anak. Itu terus kita usaha Ustazah, karena kita sama-sama pendidik ya, kita berusaha untuk membuat video yang benar-benar disukai anak, karena ini anak itu sekarang malah lebih milih YouTube daripada video pembelajaran, karena di fitur YouTube itu sudah menarik daripada video. Nah, maka dari itu kita belajar dari YouTube itu, kita berusaha untuk membuat video yang lebih menarik dengan suara-suara yang bisa anak bisa senang, bisa tertarik seperti itu. Terus motivasi, dukungan, terus lagi jangan lupa doa Ustazah. Kita doakan ke anak, orang tua juga kita doakan semuanya supaya anak juga mudah dikondisikan, orang tua juga lebih bersabar. Terus semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Terus. Nah, teman-teman, ternyata tidak mudah ya kita melakukan kegiatan belajar secara daring. Pembelajaran langsung ataupun tidak langsung pasti banyak sekali kendalanya, tetapi selalu ada jalan di setiap kebaikannya. Kuncinya yaitu tetap semangat dan tetap menjaga komunikasi baik dengan orang tua, dan jangan lupa meminta kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya. Nah, usaha tanpa doa itu sombong, sedangkan doa tanpa usaha itu bohong. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ternyata tidak mudah ya kita melakukan kegiatan belajar secara daring. Pembelajaran langsung ataupun tidak langsung pasti banyak sekali kendalanya, tetapi selalu ada jalan di setiap kebaikannya. Kuncinya yaitu tetap semangat dan tetap menjaga komunikasi baik dengan orang tua, dan jangan lupa meminta kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya. Nah, usaha tanpa doa itu sombong, sedangkan doa tanpa usaha itu bohong. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.